Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dengan izin saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Komang Desi Peneliti dari Program Studi Sistem Informasi dan NIM 201500102 semester 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tulis saya mengenai prinsip dasar animasi. Baik, jadi di sini saya akan memperkenalkan video serta macam-macam prinsip dasar animasi. Jadi di sini info videonya yaitu dengan judul Tolong Menolong dengan kreatornya yaitu Fandi Runata. Jadi kalian jika ingin videonya kalian bisa mendownload link yang telah saya berikan. Lalu di sini ada 12 prinsip dasar animasi. Jadi yang pertama itu ada solid drawing, yang kedua ada timing dan spacing, lalu yang kedua ada splash and stretch, lalu yang keempat ada anticipation, lalu yang kelima ada slow in and slow out, lalu selanjutnya ada arts, lalu secondary action, lalu ada follow through in overlapping action, selanjutnya ada straight head action and post to post, selanjutnya ada staging, lalu ada appeal dan exaggeration. Baik, jadi tadi ada pemutaran video singkat mengenai video yang akan saya bahas beserta dengan prinsip dasar animasi yang ada di dalamnya. Jadi langsung saja yang pertama ada solid drawing, di mana solid drawing ini merupakan bagaimana seorang kreator mampu menggambar visual dengan baik. Contohnya seperti pencahayaan pada objek-objek yang ada di dalam animasi, lalu ada anatomi makhluk yang diperlukan untuk menghasilkan animasi yang lebih peka. Contohnya seperti burung mungkin ada sayapnya, ada kepalanya, ada ekornya, lalu manusia ada tangannya dan sebagainya. Seperti rumah juga ada atap, ada pintu, lalu ada kalau pohon-pohon ada daun. Sekian. Lalu yang selanjutnya ada timing dan spacing, di mana timing itu merupakan bagaimana kreator dapat menentukan gerakan suatu benda yang harus dilakukan. Lalu untuk spacing adalah bagaimana menentukan kecepatan dan kelembutan setiap gerakan. Nah, jadi di sini contohnya, nah saat bantengnya ingin melihat si perempuan, banteng itu akan melakukan gerakan uh, dari makan langsung melihat si perempuan. Dengan begitu, kreator harus dapat memaparkan gerakan-gerakan tersebut dengan jelas dan baik. Lalu untuk spacingnya menentukan kecepatan dan perlambatan gerak. Jadi dari saat bantai tersebut menabrak pohon, lalu sarang lebah jatuh dan lebah langsung keluar dari sarang tersebut, itu merupakan bentuk dari prinsip timing dan spacing. Selanjutnya ada splash and stretch dan anticipation. Lalu, di mana splash and stretch ini merupakan fitur harus dapat memberikan efek luntur pada figur sehingga terlihat lebih natural. Nah, contohnya jika di kehidupan sehari-hari, jika kita melempar bola, lalu bola tersebut jatuh ke tanah, pasti bola yang awalnya berbentuk bulat itu akan menjadi lonjong karena berbenturan dengan tanah. Begitu juga dengan di animasi yang telah yang saya gunakan. Namun di sini terdapat sedikit kekurangan, yaitu pada saat sarang lebah jatuh itu tidak mengalami perubahan bentuk, jadi terkesan kaku. Selanjutnya ada prinsip anticipation, di mana anticipation ini merupakan persiapan dalam memulai gerakan. Di video ini terlihat pada saat si anak cewek menarik ekor banteng itu ada gerakan
menarik, yaitu seperti mengerahkan tenaganya ke belakang untuk menarik ekor banteng agar bantengnya bisa bebas dari pohon. Hmm. Selanjutnya ada poin slow in and slow out, yaitu kecepatan, perlambatan, dan percepatan perlambatan, dan percepatan gerak. Dan ada arch, yaitu pergerakan tubuh yang lebih realistik. Di sini juga sudah ada contohnya. Pada saat menari itu ada perlambatan gerakan dari perempuan dibandingkan saat mengulur ekor kerbau. Selanjutnya di aksi itu pergerakan tubuh yang lebih realistik, di mana seperti burung tersebut mengepakkan sayapnya dan anak cewek berlari, seperti mengayunkan tangannya pada saat kakinya bergerak. Next, selanjutnya ada secondary action, di mana secondary action ini merupakan menambahkan gerakan yang membuat animasi lebih realistik, contohnya mengayunkan tangan pada saat berjalan. Lalu ada follow through dan overlapping action, di mana follow through itu ada bagian tubuh tertentu yang masih bergerak. Nah, dan overlapping itu pergerakan tubuh yang selang-seling atau uh, saling silih berganti. Lalu yang ketiga ada straight ahead action and post to post, di mana di sini merupakan dua metode pembuatan animasi, di mana straight ahead action itu merupakan pembuatan animasi yang dikerjakan oleh satu orang, tidak dibantu dengan orang lain. Dan post to post itu pengerjaan yang dibuat dalam kelompok, misalnya pada bagian A sampai B itu dibuat oleh orang A, lalu B dan C dilanjutkan oleh orang selanjutnya. Di mana di sini memiliki kelebihannya masing-masing, di mana straight ahead ini pengerjaan oleh seorang diri itu pastinya gambarnya uh, akan tetap sama, yaitu konsisten. Namun kekurangannya yaitu waktunya pasti lebih lama karena dibuat oleh satu orang. Lalu untuk post to post gaya gambarnya pasti sedikit berbeda, namun waktu pengerjaannya yang cepat karena dibuat oleh banyak orang. Lalu ada prinsip staging, mana staging itu penggambaran lingkungan yang mendukung situasi animasi. Baik, berikut adalah contoh untuk secondary action dan follow through and overlapping action. Di mana secondary action itu kan gerakannya ini menambahkan gerakan agar terlihat lebih realistik, yaitu nih pada saat si anak cewek berjalan itu tangannya mengayun-ngayun, serta sapu tangan yang di bawahnya itu juga bergerak sesuai dengan arah ayunan tangan. Lalu di sini ada saya menemukan kekurangan di dalam video animasi ini, yaitu pada poin follow through, yaitu ada bagian tubuh tertentu yang masih bergerak. Di sini saya belum menemukannya karena yang bergerak itu hanya tangan dan kaki saja, seperti rambut itu tidak ada. Lalu untuk overlapping itu sudah sesuai, yaitu pada saat kakinya maju, nah ada tangan juga yang maju, dan saat kaki yang lainnya berganti maju, maka tangan juga diayunkan ke lawan arah. Lalu untuk staging, yaitu penggambaran lingkungan yang mendukung situasi animasi, juga kreator sudah membuatnya dengan sangat baik, di mana di sini terlihat bahwa situasi di dalam animasi ini membawakan mood yang positif atau ceria sesuai dengan anak perempuan yang ada di video, yaitu berjalan dengan sangat ceria sambil bernyanyi. Baik, selanjutnya atau yang terakhir itu ada uphill sama dan exaggeration, di mana uphill berkaitan dengan gaya visual animasi. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa setiap visual animasi dari setiap negara atau bahkan setiap individu pun memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya saat kita
kita melihat animasi yang ada di Jepang atau yang bisa disebut anime itu memiliki kekhasannya, khas visualan atau gambarnya itu masing-masing berbeda. Kalau di Jepang tuh mungkin rambutnya berwarna-warni, lalu matanya yang terlihat lebih besar dan ciri khasnya seperti pakaian-pakaiannya juga sesuai dengan budaya yang ada di Jepang. Lalu yang terakhir ada exaggeration, yaitu merupakan upaya yang dilakukan creator dalam mendramatisir animasi guna mengungkapkan perasaan dari figur. Contohnya, jika di film kartun Tom and Jerry, misalnya Tom sedang kaget, pasti ada satu adegan di mana matanya Tom itu keluar karena saking kagetnya melihat situasi yang ada di sekitarnya. Sama juga seperti animasi yang saya gunakan, mereka sudah dapat uh, mengungkapkan perasaan dari figur melalui dramatisir animasi. Di mana di sini pada saat Banteng akan mengejar anak perempuan, terlihat bahwa anak perempuan tersebut sangat kaget sehingga ya, di dalam matanya itu didramatisir oleh kreator agar terlihat kaget. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian yang saya tutup dengan kata Om Santi, Om.